pastinya kayak digali lebih dalam tentang motivation letter gitu ya Kak. Betul. Jadi bisa tahu juga nih kalau memang kita nulis ini itu hanya sekedar nulis atau memang benar-benar terjadi atau ya memang bukan hanya sekedar syarat aja gitu kan. Memang nulis motivation letter ini benar-benar untuk motivasi daftar atau enggak gitu sih. Ini menjadi hal yang sering ditanyakan ya, kayak layaknya persiapan wawancara kerja gitu kan. Jadi yang pasti yang harus siapkan itu kita, dan yang sering ditanyakan itu memang terkait sedikit ke bank sentralan. Halo teman-teman, back to Impot IAI Muda Podcast. Perkenalkan, nama aku Revina, Staff of Media Kreatif Generasi 11. Nah, ketemu lagi nih kita di part 2 dengan tema Share Success Stories Their Journey Scholarship. Tentunya di part 2 kita kali ini nggak sendirian dong, ada narasumber keren kita yang menjadi salah satu awardee beasiswa Genbi dari Bank Indonesia. Oke, langsung sambut aja narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Yusril. Halo Kak Yusril. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Yusril sendiri nih mungkin bisa kenalan dulu nih supaya teman-teman Impotizen tahu tentang narasumber keren kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi perkenalkan saya Yusril Zamahendra, biasa disapa Yusril atau Mahen. Saya dari UIN Sunan Ampel Surabaya, sekarang semester 7. Nah, mahasiswa akhir ya Kak? Ya, mahasiswa akhir. Sibukannya apa aja nih Kak sebagai mahasiswa akhir? Ya, tentunya nyelesain tugas akhir ya, skripsi, pejuang skripsi. Semoga cepat lulus. Amin, amin, amin. Nah, Kak Yusril sendiri kan Vice President Generasi 10. Mungkin bisa diceritain dikit nih Kak, di IAI Muda ini ngapain aja nih pas di Gen 10? Oke, jadi di IAI sendiri kan saya join di Gen 9. Waktu itu di R&D, terus di Gen 10 disuruh bantu ketua untuk jadi wakilnya. Kebetulan untuk wakil ketua 2 itu Vice President 2 itu megang bagian eksternal gitu ya, komisariat dan juga hubungan eksternal lainnya gitu. Jadi ya nano-nano lah, kita banyak ketemu orang, terus dari wilayah lain, dari NTB, Jateng, DKI, Sumatera, NTB dan lain-lainnya lah. Pasti nambah relasi. Betul, nambah relasi. Kalau dari Kak Yusril sendiri, kenal nggak sih Kak sama staff-staff Generasi 11? Kalau generasi 11, generasi baru ini ya, lumayan ada yang kenal sih. Siapa aja nih Kak? Zaro gitu ya. Terus ada Sofia, ada kan ada dua nggak sih ya? Sini Sofia yang R&D, terus R&D. Ada siapa lagi ya? Beberapa ada sih memang. Jadi MCD Kak Zaro aja. Siapa ya? Kayak inget saya Zaro aja sih. Ya karena yang hubungin saya. Oke, mungkin langsung masuk aja ke perbincangan kita pada pagi hari ini Kak. Mungkin dari Kak Yusril sendiri boleh diceritain beasiswa Genbi ini seperti apa? Beasiswa Genbi, beasiswa BI lebih tepatnya ya. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini adalah salah satu beasiswa nasional yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita sudah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, kita harus join di komunitas dan itu mutlak. Memang ada di persyaratannya itu tergabung di komunitas generasi baru Indonesia atau Genbi. Genbi nih komunitasnya, beasiswanya namanya Bank Indonesia gitu ya Kak? BI komunitasnya namanya Bank Indonesia, Genbi. Genbi. Gitu. Ya, kebalik. Terus dari Kak Yusril sendiri nih, selama mengikuti beasiswa, sama mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini, benefit yang udah didapetin Kak Yusril sendiri nih apa aja nih? Benefitnya, kalau secara gamblangnya memang selain finansial berupa kita bantuan materi gitu ya, banyak sih benefit yang saya dapatkan, baik itu soft skill ataupun hard skill gitu kan. Karena memang di sini Genbi sendiri, para penyerah beasiswa sendiri ketika join di Genbi itu mempunyai 3 peran setidaknya. Yang pertama menjadi frontliner dari BI, itu menjadi kepanjangan tangan Bank Indonesia untuk mempromosikan agenda-agenda dan tujuan Bank Indonesia sendiri terkait ke bank sentralan. Lalu menjadi agent of change gitu kan. Jadi kita menjadi agen perubahan untuk kedepannya agar lebih baik gitu. Terus ada future leader. Jadi
kita menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Jadi dari situ sendiri komunitas itu sering mengadakan program-program atau kegiatan yang itu membangun SDM, baik SDM internal maupun sekitar eksternal gitu ya. Salah satunya kemarin yang saya dapatkan itu ada nih kayak pelatihan kepenulisan. Terus kita juga bisa diajarin bagaimana cara public speaking. Terus kita selain itu untuk hard skill-nya memang kita bisa belajar mengenai software-software yang itu berkaitan sama kebijakan Bank Indonesia sendiri seperti SIAPIK. Jadi SIAPIK itu ada untuk UMKM sih, sistem pencatatan UMKM sih. Nah itu linear juga kan dengan akuntansi. Nah ya itu benefit-benefit yang mungkin sedikit bisa saya jelaskan terkait dengan Bank Indonesia sendiri dan beasiswanya. Nah, mungkin selain dapat dukungan finansial, pastinya juga dapat benefit dari soft skill maupun hard skill-nya nih ya Kak. Ya itu tadi. Ya jadi kayak ada berupa pengalaman pelatihan, terus ada kita bisa belajar hal baru lah istilahnya. Lalu untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini ada proses seleksinya apa aja sih Kak? Ya pastinya lah, Mas, kan nggak tiba-tiba kita dikasih ya. Kayak emang ini punya nenek lo gitu. Jadi ada memang berapa proses seleksi apa aja tuh Kak proses seleksinya? Kalau proses seleksi memang seperti beasiswa pada umumnya ya. Selain pasti memang ada seleksi administratif dan wawancara. Gitu. Administratif itu seleksi berkas gampangnya gitu, dan wawancara ya kita ditanyain terkait beberapa hal yang itu digunakan untuk mendukung proses penerimaan gitu. Kalau berkas-berkasnya nih kalau boleh tahu apa aja sih Kak yang Kakak siapin buat input ke beasiswa Bank Indonesia? Berkas itu kalau dari saya sendiri kemarin pengalaman itu banyak banget memang. Kalau nggak salah lebih dari 10 berkas yang itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebenarnya ya sebelum pembukaan resmi dibuka. Memang kita harus menyiapkan kalau memang kita punya tujuan untuk daftar. Salah satunya motivation letter atau ya surat motivasi gitulah. Ya, yang pertama itu, yang kedua ada ya pasti ngisi formulir, terus transkrip, surat rekomendasi, berkas penunjang. Ya mungkin banyaknya nih di berkas penunjang itu. Kayak mungkin kalau kita punya sertifikat gitu. Ya prestasi gitu ya, bisa dilampirkan, atau kita punya pengalaman apa sih, misal kita pernah ikut konferensi gitu kan. Kalau kita pernah ikut pelatihan yang itu bisa menunjang ya bisa dimasukkan juga sih. Terus apa lagi ya? CV kita, terus ada beberapa tadi. Salah satunya yang paling challenging itu ketika kita membuat surat motivation letter itu sama minta rekomendasi ke tokoh akademik ataupun non akademik gitu. Berarti sama seperti beasiswa unggulan ya Kak, perlu adanya rekomendasi dari salah satu kayak dosen atau prodi seperti itu. Iya, perlu. Kemarin memang dari tahun ke tahun itu harus ada surat rekomendasi itu sih. Baik dari dosen wali ataupun paling tinggi dekan ataupun guru besar. Oh ya, tips untuk teman-teman nanti cari yang tokoh rekomendasi itu yang benar-benar tahu kita gitu, biar ketika memberikan rekomendasi itu sesuai dengan kita gitu, sesuai dengan kenyataannya gitu, betul. Kalau dari surat rekomendasi itu template-nya dari Bank Indonesia atau Kakak sendiri yang nyiapin? Nggak ada template khusus sih, tapi kalau mungkin nanti kita mungkin menyediakan apa alasannya, ya boleh-boleh aja. Tapi kadang tiap-tiap instansi atau kampus itu kan kadang menyediakan kayak template birokrasi tersendiri kan, kayak surat rekomendasi itu seperti apa gitu. Kita menyesuaikan itu sih. Dari pendaftaran kemarin di Bank Indonesia menyesuaikan itu sih. Jadi menyesuaikan kampusnya. Dari Bank Indonesia nggak ada ketentuan tersendiri gitu ya, mengenai surat-surat. Lalu untuk interview nih secara online apa offline Kak? Interview dari beasiswa Bank Indonesia? Bisa dua-duanya sih.
bisa online, bisa offline. Kalau yang terbaru kemarin itu offline di Bank Indonesia sendiri gitu. Tapi waktu saya itu online sih, waktu saya itu online lewat Zoom waktu saya. Tapi kalau yang terbaru yang tahun ini itu offline kita langsung datang ke Bank Indonesia sendiri, KPW, kantor perwakilannya. Kalau dari Kak Yusril, untuk proses interview apa aja nih Kak yang Kakak siapin? Waduh, untuk persiapan memang ini menjadi hal yang sering ditanyakan ya, kayak layaknya persiapan wawancara kerja gitu kan. Jadi yang pasti yang harus siapkan itu kita, dan yang sering ditanyakan itu memang terkait sedikit ke bank sentralan. Jadi nanti si pewawancara itu tanya terkait tahu nggak BI itu apa, peran BI itu apa gitu kan. Nah selain itu biasanya juga ditanya terkait paham nggak apa sih yang kita tulis di motivation letter yang kita lampirkan itu. Maksudnya kita si waktu wawancara itu pewawancara itu mengkonfirmasi itu di ketika wawancara. Berarti ada keterkaitan antara pertanyaan interview dengan berkas yang disiapin gitu ya Kak? Betul. Jadi misal berkasmu melampirkan ini gitu kan, terus di motivation letter menyantumkan hal-hal ini gitu kan, nanti cenderung kemungkinan pasti akan didalami gitu kan, didalami terus terkait backgroundnya gimana, kok bisa dapat pengalaman gini itu gimana, itu ditanyakan juga. Pastinya kayak digali lebih dalam tentang motivation letter gitu ya Kak? Betul, jadi bisa tahu juga nih kalau memang kita nulis ini itu hanya sekedar nulis atau memang benar-benar terjadi atau ya memang bukan hanya sekedar syarat aja gitu kan. Memang nulis motivation letter ini benar-benar untuk motivasi daftar atau enggak gitu sih. Bisa tahu di situ juga. Kalau dari interview tuh pasti ada dress code-nya gitu nggak sih Kak? Ada ketentuannya? Atau kalau bebas? Dress code menyesuaikan kemarin itu putih hitam kayak kita mau wawancara kerja gitu. Iya. Berarti dari Bank beasiswa Bank Indonesia ada ketentuannya ya? Iya, ada ketentuannya ya. Kalau offline loh ya, kalau online kemarin yang penting kita nggak menyalahi aturan lah ya, yang penting kita rapi gitu kan, jangan memakai kaos gitu. Tapi yang terbaru tahun ini ada ketentuannya. Ada putih hitam ya. Kalau dari Kak Yusril sendiri kan dapat beasiswa Bank Indonesia itu ada dampaknya nggak sih Kak dari segi akademis dan non akademis? Pasti ada ya, pasti ada. Sedikit banyaknya meskipun waktu berjalan begitu cepat pasti ada. Kalau dari saya sendiri dari segi akademik, selain di dalam kampus jadi lebih termotivasi karena memang lingkungan dari Genbi sendiri, komunitas sendiri itu sangat kompetitif. Ya kumpulan-kumpulan orang-orang pilihan memang ya. Jadi terkadang kita tuh sering merasa tertinggal gitu kalau kita nggak gerak gitu, nggak lengah dikit salib gitu kan. Jadi memang pergerakannya begitu cepat gitu kan. Jadi dalam hal itu juga memotivasi saya untuk terus belajar, ikut-ikut lomba. Nah di situ mulai tergerak gitu, ikut-ikut lomba, terus nulis karya ilmiah. Dari situ juga maksudnya kayak termotivasi kayak oh ya teman-teman udah publikasi nih di jurnal Scopus, di Sinta gitu kan, kayak kenapa aku nggak bisa. Nah itu jadi motivasi tersendiri sih, dan itu menambah perjalanan akademis saya, jadi kayak perkembangannya lumayan bisa menambah lah bagi saya sendiri. Termotivasinya banget ya. Iya. Lalu untuk Kak Yusril, tanggung jawab atau komitmen apa yang Kakak miliki sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia? Tanggung jawab dan komitmen itu sangat pertanyaan yang sangat gimana ya gitu kan. Karena memang sudah menjadi kewajiban sih secara moral juga ya kepada Bank Indonesia. Sebagai bentuk terima kasih, kita juga harus bertanggung jawab menjalankan keseharian, bukan keseharian ya untuk mengembangkan komunitas sendiri gitu agar menjadi lebih baik. Jadi tanggung jawabnya ya begitu besar ya. Namanya juga mendapat amanah dari Bank Indonesia
untuk mengembangkan komunitas dan juga sebagai kepanjangan tangan dari Bangga Indonesia sendiri. Jadi kita harus mempunyai komitmen yang besar pula agar tanggung jawab yang besar itu bisa tersampaikan. Iya. Bisa tercapai. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman penjelasan menarik dari Kak Yusril mengenai beasiswa Bank Indonesia. Nah, terima kasih ya Kak Yusril sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast pada pagi hari ini. Nah, teman-teman jangan kemana-mana nih, pastinya kita akan hadir di part 3 dengan topik-topik yang gak kalah seru nih ya Kak Yusril. Nah, lalu stay tune dan bye-bye.